Nah, agen penyakit apa saja yang harus kita hindari untuk mereka masuk ke dalam farm kita? Tentu yang pertama virus. Tadi virus banyak di-mention oleh Mas Dedi, karena produk-produk Mas Dedi, vaksin-vaksin banyak yang fokus pada penyakit virus, terutama difteri ya. Ada ND, ada IB, AI, atau virus-virus yang lain yang sangat familiar di farm broiler kita. Lalu ada protozoa. Protozoa itu kalau di broiler biasanya ada coccidiosis, Eimeria. Lalu bisa levocytozoon yang nanti dibawa vektor oleh nyamuk, protozoa. Lalu ada bakteri yang paling familiar biasanya Colibacillosis, itu paling familiar ada di farm kita, atau CRD atau CCRD. Jadi ini penyakit-penyakit yang sering bakterial yang sering menjangkit ayam-ayam kita. Lalu ada parasit. Nah, parasit itu biasanya ada cacing, lalu tungau kutu, lalu dan yang terakhir adalah jamur. Jadi ini adalah agen-agen penyakit yang harus kita hindari, harus kita stop untuk mereka masuk ke dalam farm kita. Sehingga sebelum mereka masuk, kita harus benar-benar jaga biosecurity farm kita agar agen-agen penyakit yang bisa mempengaruhi performance dari ayam kita tidak masuk ke dalam farm. Jadi ini selaras ya dari program vaksinasi yang disampaikan Mas Dedi. Program vaksinasinya sudah bagus, kita harus menunjang dengan biosecurity untuk mencegah agen-agen penyakit. Jadi ayamnya sudah secara imunitas sudah divaksin, secara biosecurity kita sudah siap untuk menangkal semua jenis agen penyakit dari luar. Nah, ini cara penularannya ya. Jadi cara penularannya secara holistik itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal. Horizontal itu kiri kanan, depan belakang, atau vertikal dari atas ke bawah. Horizontal itu maksudnya bisa antara satu individu ke individu yang lain. Contoh, kalau di sini saya batuk, mungkin bapak-bapak semua karena virus itu airborne, bisa menyebar melalui udara, itu bisa tertular. Jadi horizontal antara satu hewan ke hewan yang lain, atau individu satu ke individu lain. Nah, itu bisa dibagi menjadi dua, direct dan indirect. Kalau direct itu dari hewan yang sakit ke hewan lain, itu langsung penularannya. Kalau yang tidak langsung, dia biasanya bisa melalui vektor. Vektor itu macam kalau di farm kita tuh lalat, nyamuk, itu vektor. Itu vektor yang bisa membawa penyakit dari individu satu ke individu lain. Yang kedua vomit. Vomit itu muntahan, lalu leleran, dan juga feses. Makanya benda-benda biologis ini yang harus kita waspadai ketika ada ayam sakit maupun nanti ketika pembersihan kandang. Karena bahan-bahan biologis ini yang nantinya mempengaruhi apakah nanti di periode ke depan kita apakah masih akan terjangkit penyakit yang sama. Lalu kalau penularan vertikal, ini biasanya dari induk, dari breedingnya bisa menular ke bawahnya, ke anaknya. Nah, ini jalan-jalan yang bisa dilalui oleh agen penyakit untuk masuk ke dalam farm kita. Dari mana saja? Satu, transmission by air atau lewat udara. Virus-virus itu bisa terbang atau terjangkit melalui udara. Jadi farm satu dengan farm yang lain itu bisa terserang oleh virus dengan melalui udara. Jadi saya pernah membaca jurnal bahwa suatu farm ini di Italia ya, di Italia itu ada farm yang sangat jauh dari farm-farm lain atau dari peternakan dan dari rumah-rumah warga. Tapi pada suatu saat dibangunlah jalan tol di dekat farm. Jalan tol, hanya jalan tol. Namun setelah dilakukan beberapa kali periode, setelah ada beberapa periode masuk ayam, di periode kedua setelah tol itu jadi, ayam farm tersebut sering terjangkit penyakit. Setelah dicek,
ternyata titer dari virus dan titer dari Mycoplasma di farm tersebut naik. Padahal tidak ada istilahnya jangkitan dari yang lain, hanya dari jalan tol itu sendiri. Makanya transmission by air atau by udara itu sangat mungkin terjadi di farm kita. Lalu dari peralatan yang dipindahkan, jadi ini yang harus kita concern juga, terutama di kalau kita alat yang untuk farm tersebut ya hanya untuk farm tersebut, tidak ditransmisikan atau dipindah-pindahkan ke farm lain atau ke kandungan lain, karena itu bisa menjadi salah satu alat atau salah satu media untuk berpindahnya akhir penyakit. New stock animal ini bisa jadi salah satu juga bisa masuk. Hanya new stock animal kita tahu bahwa bisa ada vertical transmission dari induk ke anak. Yang kedua, visitor. Nah ini kadang-kadang ada TS atau ada saudara atau ada tamu yang berkunjung ke farm kita tidak melalui biosecurity yang baik, dia dari kandang lain, dia dari farm lain, lalu dia masuk ke farm kita. Nah, ini akan menjadi salah satu media pembawa penyakit juga. Vehicle. Nah ini truk-truk, kalau di broiler biasanya truk-truk ini ya, truk-truk pakan sama truk-truk panen. Nah ini salah satu juga yang biasanya menjadi faktor yang sering kita lupakan. Kita selalu merasa, oh sudah aman, kita biosecurity semua sudah aman. Padahal truk-truk ini kita nggak tahu dia habis panen dari mana, dia perjalanan dari mana. Ini kita nggak bisa tracking juga, dan juga mungkin pembersihannya juga kurang maksimal sebelum menuju farm kita. Lalu yang kedua, feed dan water. Feed dan water, air kita tahu bahwa tidak semua sumber air itu free dari kolibacillosis atau dari bakteri-bakteri yang lain. Nah ini bisa jadi salah satu tantangan juga yang masuk ke farm kita. Makanya biasanya kalau water kan kita ada treatment klorin dan lain sebagainya. Makanya perlu adanya controlling terhadap kualitas air kita. Jadi bapak-bapak semua lebih baik kita mencegah dengan kita rutin untuk melakukan pengecekan kualitas dari air kita. Biasanya kita ambil sampel dari sumber air itu keluar, dari toren dan dari nipple, agar kita tahu di mana cemaran dari farm kita. Apakah dari sumbernya sudah ada kolinya, atau dari torennya mulai kotor ada kolinya, atau dari nipple. Nah kalau nipple itu biasanya kita harus make sure kalau biofilmnya tidak banyak atau masih minim, karena itu menjadi salah satu tempat sembunyi untuk bakteri di biofilm di tarawan kita. Ini vermin dan insect. Kita tahu kalau tikus itu salah satu vektor yang sangat efektif dan sangat cepat untuk penyakit-penyakit bakterial. Jadi kita juga harus ada namanya treatment untuk mengatasi hama tikus di farm kita, dan juga insect. Jadi nyamuk, lalat, dan juga yang paling krusial itu biasanya Frankie, yang paling susah untuk kita tangani. Biasanya kita udah semprot apa, Frankie sembunyi di mana, nah kita biasanya lolosnya di Frankie tersebut. Kita udah rasa bersih, semuanya clean, kinclong, tapi ternyata Frankie-nya bersembunyi di sela-sela atau di mana. Nah ini beberapa farm yang saya temui di layer maupun broiler, ini mereka biasanya kurang clean untuk masalah Frankie tersebut. Wild animal ini juga berpengaruh. Kita biasanya ada ayam tetangga yang masuk, atau burung liar yang masuk, atau bebek dari mana yang masuk. Kalau kita tidak ada pembatasnya, tidak ada pagarnya, ini bisa jadi salah satu jalan masuknya wild mouse yang masuk. Karena wild animals kan kita nggak tahu dia membawa penyakit apa, dia membawa virus apa, kita nggak tahu. Dan juga yang terakhir ayam mati. Jadi kalau ayam yang mati kita harus segera ada tindakan musnahan dari farm kita. Jadi jangan ayam mati lalu dibiarkan, padahal kita nggak tahu, kita belum tahu ada infeksius apa yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah continuous biosecurity. Continuous biosecurity itu biosecurity yang kita lakukan dari hari ke hari, yang sudah biasa kalau kita lakukan setiap hari di farm. Continuous itu berarti berlanjut ya, setiap hari berlanjut yang harus kita perhatikan. Yaitu kita harus
memastikan roden dan insek tidak ada di farm kita, penanganannya, manajemennya. Lalu karkas manajemen, yang tadi wild birds, burung liar atau ayam liar, bahkan ayam tetangga yang masuk ke farm kita. Nah, makanya perlunya ada fencing atau pagar di sekitar farm kita untuk menanggulangi hewan-hewan liar untuk masuk ke farm kita. Lalu yang saya mention tadi, drinking water disinfection. Jadi mendesinfeksi air minum seperti memakai klorin bisa, atau memakai acidifier biasanya bisa, karena acidifier juga efektif untuk coli karena dia bersifat bakteriostatik dan bakteriosid. Jadi untuk drinking water disinfection bisa memakai acidifier atau memakai klorin. Lalu spray kendaraan sebelum masuk farm. Ini yang pasti sudah dilakukan dan ini wajib dilakukan. Makanya harus ada gerbang biosecurity di depan farm kita. Lalu untuk permit personal, jadi tamu-tamu yang tidak berkepentingan jangan asal bisa masuk ke farm, itu yang harus kita jaga juga. Lalu mengganti alas kaki ketika sebelum masuk, dan biasanya juga ada foot dipping ya. Jadi biar alas kakinya kita tercelup oleh desinfektan. Personal hygiene, cuci tangan di farm kita juga penting. Lalu rutin untuk membersihkan kandang kita dari organ-organ biologik, dari komponen-komponen biologik di farm kita, dan membersihkan semua equipment atau alat-alat yang rutin berpindah. Ini juga penting. Jadi jangan asal memindahkan alat tanpa kita mendesinfeksi. Kalau bisa ya satu kandang itu ya alat-alatnya itu aja, jangan berpindah-pindah. Lalu juga dengan rutin melakukan penyemprotan desinfeksi di kandang. Nah, ini untuk continuous farm biosecurity ya. Ini yang kita rutin lakukan setiap hari di farm, yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua ada terminal farm biosecurity. Kalau terminal berarti ini hanya dilakukan satu periode sekali. Ini kayak kosong kandang lah, istilahnya sebelum kita kosong kandang kita harus melakukan ini. Nanti di akhir juga akan saya jelaskan terkait kosong kandang. Untuk terminal biosecurity, ini dry clean building, jadi kita harus membersihkan semua isi kandang dan sekitar kandang. Harus bersih dari sisa-sisa biologik, dari kotoran, dari sarang laba-laba, dari apapun unsur biologik yang bisa membawa agen penyakit, kita harus bersihkan. Lalu drinking water system, biasanya kalau kita selesai kosong kandang, kita akan melakukan flushing paralon. Biasanya menggunakan hidrogen peroxide. Ini harus kita lakukan juga untuk kita mencegah biofilm tumbuh di paralon kita. Lalu membersihkan dengan nyemprot ya, menyemprot dari kandang kita dengan air bertekanan, biasanya air yang kencang, agar organ-organ biologisnya bisa terangkat dan tidak menempel di dinding ataupun di alas kandang. Ini yang harus kita lakukan juga agar kita memastikan bahwa agen biologik tidak menempel atau masih ada ketika kita akan melakukan deterjen wash. Jadi setelah kita membersihkan agen-agen biologik, kita biasanya membilasnya atau mencucinya lagi dengan deterjen. Jadi ini untuk kita memastikan juga bahwa agen biologik itu tidak lagi menempel pada dinding maupun alas atau sekitar kandang. Lalu kita membersihkan deterjen tersebut, lalu kita melakukan spray desinfeksi. Jadi melakukan spray desinfeksi hanya bisa dilakukan ketika agen biologiknya sudah benar-benar hilang. Karena kalau masih ada agen biologik, desinfektan tidak akan bekerja maksimal atau optimal. Dia tidak akan bisa menembus dari agen biologi tersebut, jadi sehingga agen-agen penyakit yang masih ada di dalam dari agen biologik seperti feses, laba-laba dan lain itu masih akan bisa mencemari kandang tersebut. Jadi kita harus make sure dulu sebelum kita melakukan disinfection. Lalu food dipping, fogging, biasanya kita melakukan fumigasi juga sebelum kandang. Setelah kandang sudah bersih, kita lakukan fumigasi. Lalu setelah itu kita mendesinfeksi juga
sekitar kandang. Jadi jalan-jalan sekitar kandang, bagian luar kandang kita lakukan desinfeksi juga, sehingga kandang siap untuk diisi ayam untuk periode selanjutnya. Nah ini keep out. Jadi setelah kandang bersih, jangan ada lalu lintas orang keluar masuk lagi di dalam kandang tersebut, karena kita harus memastikan tidak ada lagi agen penyakit dari luar yang masuk ke kandang kita yang sudah bersih. Ini terminal for biosecurity, ini kayak kosong kandang. Nanti di belakang akan ada penjelasan lagi terkait kosong kandang. Nah ini kalau kita gabungan ya, jadi ini penggabungan. Nomor 1 sampai 10 ini adalah nomor 1 yang merah ini adalah proses kosong kandang tadi, pembersihan. Dan setelah ayam masuk lagi ke kandang kita, di kandang yang sudah kosong ini, yang sudah bersih ini, kita lakukan continuous farm biosecurity lagi. Jadi ini sifatnya berputar. Jadi dari continuous farm, kosong kandang, kita bersihkan lagi. Nanti kosong, sudah bersih, kita masuk ayam, kita continuous farm biosecurity. Jadi biosecurity adalah sistem yang harus cycling dan juga harus kita lakukan secara rutin dan istiqomah artinya. Jadi harus istiqomah. Kalau biosecurity harus istiqomah. Nah, jadi untuk cara memilih desinfektan, pasti bapak-bapak dan ibu sekalian, pasti dari awal memilih desinfektan biasanya kita awal masih melihat harga ya. Harganya berapa mas? Abdul harganya berapa Pak Abdul punya SCI? Harga. Tapi kita juga harus mempertimbangkan agar imbang jenis patogen apa yang sering ada di farm kita. Karena masing-masing desinfektan, jenis desinfektan itu punya kesensitifan masing-masing terhadap penyakit. Contoh kalau gumboro ya pakainya yang pakai ya iodin. Seperti itu. Contoh kalau ND pakai golongan glutarol atau golongan amonium kortinol sudah cukup. Dan seperti itu. Jadi kita harus memilih, kita harus mengenal jenis patogen apa yang ada di farm kita sehingga kita bisa tepat dalam memilih jenis desinfektan. Dan suhu waktu atau waktu kontak nanti di belakang akan ada. Jadi suhu dan waktu kontak pun akan berpengaruh pada efektivitas kita melakukan desinfeksi. Jenis senyawa kimia nanti juga akan ada di belakang, apa-apa jenis desinfektan yang biasa beredar di lapangan. Lalu cara kerja dari desinfektan tersebut, apakah dia denaturasi protein ataukah dia merusak lipid dari bakteri, itu kita juga harus perhatikan. Lalu peralatan yang ada di farm kita, karena ada beberapa desinfektan yang bersifat korosif. Jadi kita juga harus hati-hati dalam memilih desinfektan yang bersifat korosif, karena nanti akan berpengaruh pada ketahanan dari equipment kita di farm. Dan profil keamanan. Jadi kayak glutaraldehyde itu tidak boleh langsung disemprotkan ke manusia karena dia bersifat mengiritasi mukosa dan lain sebagainya. Jadi ini profil keamanan juga harus kita perhatikan, apakah desinfektan itu aman untuk ayam, apakah ayam aman untuk operator, dan apakah aman juga untuk lingkungan sekitar termasuk equipment tadi. Nah ini jenis-jenisnya ya, yang biasa beredar biasanya ada aldehyde, itu formaldehyde dan glutaraldehyde. Ini biasanya kayak golongan-golongan formalin. Lalu halogen iodine compound itu povidone iodine, yang warnanya merah kayak obat, kayak betadine itu obat merah. Tapi ini untuk desinfeksi ya, yang persenannya tinggi. Lalu ada oxidizing agent, ini ada hydrogen peroxide, ada KMPS atau potasium monopersulfat atau kalium monopersulfat, ada hipoklorite. Dan yang terakhir ada yang sangat banyak di lapangan, biasanya amonium quaterner golongan yang BKC atau DDAC. Nanti di belakang kita akan bedah masing-masing dari jenis desinfektan berikut. Nah, ini yang seperti yang di depan tadi ya. Jadi masing-masing golongan desinfektan itu mempunyai senyawa masing-masing, mekanisme aksi masing-masing, dan juga pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita benar-benar harus mengetahui profil dari peternakan atau farm kita sendiri untuk kita memilih dari golongan-golongan desinfektan ini. Jadi kalau aldehyde ini mekanisme aksinya denaturasi protein.
Jadi akhirnya mikroba atau bakteri yang ada di farm kita bisa mati dengan formalin. Kelebihannya spektrumnya sangat luas untuk formalin ini. Namun dia bersifat toksik atau racun. Dia berbau menyengat dan juga mengiritasi kulit dan pernafasan. Makanya nggak boleh dilakukan desinfeksi glutaraldehyde ketika langsung ke manusia atau langsung ke hewan untuk golongan glutaraldehyde. Untuk golongan povidoniodin ini sifatnya sangat aman biasanya. Dia mekanisme aksinya dengan oksidasi protein seluler dan mengganggu sintesis protein pada bakteri. Jadi ini efektif untuk antiseptik ya. Jadi kayak betadin yang biasa kita buat luka-luka itu, ini efektif. Toksiksitasnya cukup rendah, jadi ini sangat aman. Namun kekurangannya dapat meninggalkan noda karena merah ya. Jadi ini cukup harus hati-hati. Dan juga efektivitas menurun jika ada bahan organik. Jika masih ada bahan-bahan organik yang menempel, ini nggak akan efektif. Dan yang ketiga pasti kalau golongan iodin walaupun sudah povidon itu tetap ada kemungkinan untuk menyebabkan korosif. Jadi kita harus hati-hati kalau farm kita sudah full dengan besi-besian dan baja-bajaan, ini akan bersifat lebih korosif. Lalu oxidizing agent ini kayak hidrogen peroxide, KNPS dan hipochlorite. Ini mekanisme kerjanya menghasilkan radikal bebas yang merusak membran sel dari bakteri. Ini lebih ramah lingkungan karena dia terurai oleh air dan oksigen dan kerjanya sangat cepat. Lalu dia juga bersifat korosif sedikit dan tidak stabil terkena cahaya dan panas untuk oxidizing agent. Lalu yang terakhir amonium kuartenat yang biasa sangat banyak di laboratorium yaitu BKC dan DDSI. Ini merusak membran sel, tidak berwarna, tidak berbau dan relatif aman. Jadi ini biasanya BKC itu yang aman untuk terkena manusia maupun aman untuk terkena hewan. Ini masih golongan yang aman untuk amonium kuartenat. Tapi tidak efektif terhadap spora dan beberapa virus yang tanpa amplop. Jadi ini juga masih ada kekurangannya untuk golongan amonium kuartenat yang kita sering pakai di lapangan. Untuk efektivitas desinfektan ini ada sumbernya dari Food and Agriculture Organization of United Nations. Ini ada golongannya yang 4 tadi yang sudah disebutkan. Untuk bakteri vegetatif efektif semua. Oke. Lalu untuk mycobacteria yang masih terbatas adalah golongan iodin. Untuk virus beramplop efektif, selain amonium kuartenat itu masih bervariasi. Lalu untuk spora ini yang masih terbatas adalah golongan povidoniodin dan amonium kuartenat tidak efektif untuk yang berspora seperti jamur spora ataupun spora dari Egeria dan lain-lain, ini tidak efektif. Lalu efikasi dengan material organik semuanya pasti akan berkurang. Makanya pentingnya kita untuk membersihkan agen-agen atau organ-organ material organik di dalam farm kita, karena ini akan mengurangi efektivitas dari semua jenis desinfektan. Ini yang harus kita garis bawahi. Lalu efikasi dengan air sadah. Nah, air sadah ini biasanya juga akan mengurangi dari efektivitasan dari desinfeksi kita. Makanya kita harus cek juga tingkat kesadahan dari air farm kita, karena dia akan mengurangi kinerja dari aldehyde dan juga untuk amonium kuartenat dia akan terinaktivasi. Kalau untuk halogen iodin dan oxidizing agent dia masih belum ada datanya. Kalau efikasi dengan sabun aldehyde dia akan berkurang. Untuk iodin dia efektif, efikasi dengan sabun. Kalau amonium kuartenat dia akan terinaktivasi. Jadi ini hal-hal yang harus kita perhatikan juga dalam kita memilih golongan desinfektan yang kita pakai di farm. Wah, ini nggak kebaca ini. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas desinfektan ini ada tipe mikroorganisme seperti tadi, apakah bakteri itu atau agen penyakit itu beramplop atau tidak,
lalu organisme itu apakah peka terhadap iodin atau peka terhadap glutaraldehid atau peka terhadap golongan yang lain, ini harus kita ketahui. Lalu jumlah mikroorganisme, tinggi tidaknya mikroorganisme, bahan organik yang selalu dimention tadi, bahan-bahan organik yang masih menempel di farm kita, konsentrasi desinfektan, tinggi tidaknya desinfektan yang kita pakai, konsentrasinya, lalu temperatur dan pH, ini harusnya ada datanya ini, tapi nggak kelihatan. Lalu kualitas air. Kualitas air itu seperti yang saya mention sebelumnya, termasuk kesadaran air. Nanti setelahnya akan ada data di kesadaran air. Lalu ini ada kerentanan patogen terhadap desinfektan. Jadi dari atas, ini yang paling susah untuk dikendalikan dan dieliminasi oleh desinfektan. Yang paling bawah itu yang paling gampang. Jadi kita harus mengetahui target patogen apa yang kita hadapi di lapangan. Jadi termasuk yang paling susah itu prions, tapi ini di sapi ya, di BSE, penyakit pada sapi. Lalu okista dari protozoa. Okista protozoa seperti Emeria itu sangat susah ditanggulangi juga. Lalu spora dari bakteri Subtilis dan Clostridium perfringens. Lalu Mycobacteria. Lalu yang makin ke bawah ini adalah golongan-golongan yang lebih mudah untuk kita tanggulangi. Seperti yang lipid envelope virus ini seperti IB, Marek, Pox, AI dan juga ND. Jadi harusnya penyakit-penyakit yang sudah biasa terjangkit di farm kita ini adalah yang paling kita kenali ya, ND, IB, Pox, AI. Ini yang paling mudah, harusnya paling mudah dikendalikan untuk farm kita. Makanya itu kita sangat, apabila biosecurity farm kita sudah bagus, ditambah dengan vaksinasi yang sudah bagus dari hatchery, otomatis insya Allah farm kita akan terhindar dari penyakit. Karena harusnya bakteri-bakteri atau virus yang ada di farm itu adalah yang lipid envelope virus yang paling gampang untuk dieliminasi. Yang peka terhadap desinfektan. Nah ini data ya. Mengapa harus melakukan cleaning sebelum desinfeksi? Istilahnya cleaning tadi adalah kita membersihkan semua agen organik atau bahan-bahan biologik yang ada di farm kita, seperti feses, atau bulu ayam, atau sarang laba-laba, atau vomit dari ayam. Karena desinfektan diciptakan hanya menginaktivasi patogen pada level 10⁴ dan 10⁵. Jadi ketika nanti 10⁴ 5 ke atas ini, desinfektan tidak akan efektif. Makanya 10⁴ ke atas ini harus dengan cleaning, harus dengan pembersihan sampai agen-agen organik dan agen-agen biologiknya benar-benar bersih. Baru desinfektan akan bisa bekerja setelah ini semua bersih. Hanya 10⁴ ke bawah yang efektif untuk dibersihkan dengan desinfektan. Jadi tetap yang pertama adalah kita harus cleaning dengan air atau dengan deterjen. Istilahnya kita harus cleaning dengan air dulu sampai feses-fesesnya hilang, cleaning dengan desinfektan. Baru setelah konsentrasi bakterinya 10⁴ ke bawah, kita baru bisa pakai desinfektan untuk cleaning atau membersihkan agen penyakitnya. Jadi material organik ini berikatan dengan senyawa aktif desinfektan, sehingga dia akan mengurangi dan berkurangnya efektivitas daya bunuh kuman pada desinfektan tersebut. Jadi material organik seperti feses tadi, jika tidak dibersihkan, dia akan berikatan dengan senyawa aktif desinfektan, sehingga desinfektannya menjadi kurang efektif kinerjanya. Yang kedua adalah dia bertindak sebagai barrier yang melindungi patogen. Jadi kalau masih ada feses tidak dibersihkan, kita hanya semprot, itu di dalam feses itu si desinfektan tidak akan bisa menembus. Jadi otomatis benda-benda atau barang-barang patogen di dalam feses tersebut itu tidak akan mati karena masih ada barrier dalam feses tersebut. Nah, untuk meningkatnya kontaminasi organik itu akan mengakibatkan meningkatnya konsentrasi produk yang dibutuhkan. Jadi kalau kita nggak membersihkan bahan-bahan organik, kita membutuhkan lebih banyak konsentrasi produk. Jadi harusnya pengencerannya contoh 1 mili untuk 2 liter atau 1 mili 6 liter, itu kita harus membutuhkan lebih tinggi pengencerannya. Contohnya menjadi 3 mili, jadi 3 mili dalam 6 liter. Jadi
Jadi ini akan menyebabkan kita makin boros dalam menggunakan desinfektan. Tapi tetap patokannya adalah, dasarnya adalah kita harus tetap membersihkan organ organik dan juga biologi itu sebelum kita melakukan desinfeksi. Lalu yang kedua adalah jika masih ada kontaminasi organik akan meningkatkan waktu kontak, sehingga makin lama kita membutuhkan kontak desinfektan untuk kita benar-benar clean dari agen-agen penyakit. Nah ini faktor yang menyebabkan kesadaran air itu mempengaruhi dari kinerja desinfektan. Jadi kalau kesadaran air kita tinggi, kadar Ca2 dan Mg2 yang tinggi ini dapat menonaktifkan atau mengurangi efektivitas desinfektan. Makanya bapak-bapak semua mungkin nanti bisa cek juga kandungan air atau kualitas air di farm itu, apakah kolinya ada, apakah sadah atau tidak. Karena kalau sadah, dia akan menurunkan atau mengurangi efektivitas desinfektan. Jadi ion-ion ini dapat membentuk senyawa yang kompleks dengan desinfektan, sehingga akhirnya fungsi atau efektivitas desinfektan itu akan menurun. Jadi ini harus diperhatikan. Mungkin pulang dari sini nanti bisa dilakukan cek kualitas air ya, untuk mengecek. Jadi kesadaran air nggak cuma nanti berpengaruh ke air minumnya, karena kan biasanya air makin sadah makin susah untuk kita treatment. Jadi treatment air seperti acidifier untuk air-air yang sadah itu akan makin susah untuk turun pH-nya. Nah, selain kualitas air di air minum itu, ternyata dia juga mempengaruhi kualitas kita dalam mendesinfeksi. Jadi nanti mungkin perlu diperhatikan juga terkait kesadaran air. Nah ini desinfeksi permukaan, ini mungkin di level-level produk pasti sudah ada ya. Jadi siapkan larutan desinfektan dengan pengenceran yang dianjurkan. Lalu gunakan alat spray yang biasa dilakukan bapak-bapak sekalian. Diaplikasikan sebanyak 300 ml untuk per meter persegi. Kalau secara teorinya ya, biarkan permukaan mengering, permukaan yang bersentuhan dengan pakan harus dibilas dengan air bersih sesudahnya. Lalu untuk kendaraan sudah biasa, jadi untuk golongan-golongan kendaraan kita bisa memakai golongan desinfektan yang cukup keras apa seperti glutalaldehid, karena untuk kendaraan jadi tidak langsung kena ke kita. Ini biasa kita menggunakan semacam gerbang masuk ya, jadi kita harus wajib ada gerbang masuk sebelum masuk ke farm kita, yang nantinya dia akan dipping roda bawah dari truk tersebut, dan jika dia akan ada spray dari atas. Ini harus ada di farm kita. Ini untuk Pak Celup. Nah untuk Pak Celup ini pasti bapak-bapak juga sudah sering melakukan ya. Biasa kita air dicampur dengan desinfektan, lalu kita campur. Nah ini harus ada dua sikat, satu sikat kotor, satu sikat yang bersih. Nah kalau sikat kotor itu bisa kita gunakan untuk boot atau alas kaki yang kita habis pakai di dalam. Jadi ketika masih kotor kita bisa sikat menggunakan sikat yang sikat yang khusus untuk sikat kotor atau untuk sepatu kotor. Tapi untuk sepatu bersih kita juga sediakan sikat-sikat untuk dry clean brush. Jadi sikat untuk yang sepatu kotor dan sepatu bersih sebaiknya kita bedakan. Ini kalau secara teorinya seperti itu. Nah ini untuk proses kosong kandangnya. Sebelum pembersihan, jadi pengeluaran ternak kita lakukan waktu panen, lalu pembersihan fisik, membuang semua kotoran, membuang semua sekam, dan juga mencuci semua peralatan, dan juga mencuci semua kandang. Ini pencucian di kandang harus bersih, barang-barang biologiknya harus bersih, feses-fesesnya harus bersih semua. Lalu kita juga pembersihan dengan deterjen untuk kita make sure bahan-bahan biologinya benar-benar sudah bersih di kandang tersebut. Lalu di sela-selanya bisa kita lakukan juga cleaning untuk paralon. Jadi treatment kita untuk paralon menggunakan hidrogen peroxide
untuk kita bisa flushing, membersihkan dari biofilm. Lalu desinfeksi pertama, lalu setelah bersih kita bisa melakukan fumigasi. Lalu pengapuran, dan biasanya akan ada istirahat kandang sebelum nanti akan ada masuk ayam berikutnya. Biasanya kalau di sini kosong kandang berapa lama, Pak? Rata-rata 2 minggu ya, Pak? Ada 2 minggu, ada 10 hari, mungkin ada 3 hari. Ini luar biasa. Ini biasanya dikejar 1 tahun harus berapa periode ini biasanya? Bisa 8 periode setahun ya. Ini makanya istirahat kandang masing-masing farm juga masing-masing kebijakan ya. Lalu desinfeksi final sebelum ayam masuk dan BOC bisa masuk. Nah ini sedikit pesan sponsor nih, sedikit pesan sponsor dari SCI. Jadi kita juga ada beberapa produk dari SCI untuk desinfektan. Kita ada Prosite, kita ada Farmisan, kita ada Foresight, dan kita ada Neogen. Untuk detailnya, jadi untuk Prosite kita ini mengandung butaldehid dan amonium chloride. Ini biasa buat spray dan dipping. Ini kita ada Prosite dan Foresight ya, yang hampir sama ininya secara fisik. Lalu untuk Foresight ini bedanya dengan Prosite, ini ada 4 kandungan amonium chloride, dimetil amonium chloride, dimetil amonium chloride, dimetil amonium chloride, dan dimebenzyl amonium chloride yang akan disebut dengan glutaraldehid atau formalin. Lalu kita juga ada povidone iodine, obat merah. Ini mereknya Farmisan. Nanti kalau mungkin mau tahu terkait produk-produk SCI bisa menghubungi tim sales SCI di Makassar, Mbak Dita, Bang Dol, dan juga Iin. Lalu yang ketiga kita ada Neogen Peroxide Super. Ini yang termasuk yang super ini. Ini ini termasuk golongan yang Neogen. Nah, ini dia adalah oxidizing agent, NVS, Neogen Peroxide Super. Ini sangat efektif untuk semua golongan. Lalu, namun untuk efikasi dengan air saja, ini akan kita lakukan explore lagi karena ini belum ada datanya. Sehingga untuk bapak-bapak yang membutuhkan desinfektan, membutuhkan vaksin-vaksin berkualitas, bisa menghubungi tim SCI di Makassar. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilakukan sesi tanya jawab, bisa terkait biosecurity atau terkait vaksin lagi. Nanti akan nyambung juga. Jadi nanti Pak Dedi bisa ikut menjawab. Oh iya boleh. Mas Dedi, Dr. Hewan Dedi dan Tropa bisa ke depan. Jadi kita lanjut, ini masih semangat ya semua. Bisa diterima enggak materinya? Jangan sampai bisa 20% atau 80% nih Pak? Oh yes, mantap. Kalau gitu kita lanjut ya untuk sesi tanya jawab. Saya buka untuk sesi pertama untuk 3 orang penanya. Mungkin dari sebelah kiri saya dulu ya, atau siapapun lah yang mau bertanya. Oke. Makasih Bu, makasih Pak Iko siapanya, Umam Polsa. Terkait tadi mengenai penyebaran penyakit, dijelaskan bahwa ada 2 cara, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal tentunya kita bisa upayakan dengan biosecurity yang optimal. Namun yang berkaitan dengan secara vertikal, tadi disampaikan bahwa itu bisa dari induk ke anaknya. Ini kan bukan domainnya kita, domainnya IHC.
Jadi kira-kira gimana solusinya sehingga tidak terjadi hal seperti itu? Karena kita ada beberapa kasus, walaupun tidak banyak, terkadang ayam belum seminggu sudah terpapar penyakit. Disinyalir bahwa itu adalah secara vertikal, turunan dari itu. Tapi kan untuk mengklaim seperti itu kan agak susah juga, mungkin pihak cirinya nggak bahwa mengakui bahwa itu dari turunan dari induknya. Jadi itu saja mungkin, karena tentunya kita sebagai customer tidak pengen ada seperti itu. Terkadang ada sih solusi, ada semacam penggantian, tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah, karena biasanya justru di akhir efek dari kondisi yang sudah terpapar itu panjang dan mempengaruhi performance. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izin menjawab ya Pak. Jadi terkait hal tersebut, memang kita nggak bisa istilahnya intervensi terhadap kualitas DOC, karena itu kan pasti sudah kualitas DOC yang turunan dari breeding atau dari ibunya. Jadi biasanya yang bisa kita lakukan atau biasa saya sarankan ke customer itu adalah kita evaluasi ketika datangnya DOC. Itu yang paling mungkin kita lakukan adalah kita evaluasi ketika datangnya DOC. Satu, kita cek kualitas DOC. Satu, dari contoh yang paling mudah kalau untuk manajemen adalah dari kaki kering, apakah kakinya kering atau tidak. Terus yang kedua, kalau itu penyakit atau ada turunan dari induk, biasanya kalau turunan dari induk yang paling sering kita temui di DOC kan biasanya adalah Mycoplasma, atau di DOC sudah ada Saculitis, atau di DOC ada cemaran koli atau sebagainya. Nah, itulah pentingnya evaluasi di hari pertama Pak. Jadi ketika kita bedah di saat DOC datang, kita bisa evaluasi apakah kita nanti pemilihan antibiotiknya itu kita fokus antibiotik pencernaan atau kita fokus antibiotik pernafasan. Nah, yang paling contoh lah seperti ini Pak. Kalau memang terindikasi itu ada pencernaan, jadi kita bisa menanggulanginya dengan kita bisa memilih produk-produk antibiotik yang concern di pencernaan. Untuk contoh, kalau memang sudah ada terindikasi koli dari awal, kita bisa memilih antibiotik yang efektif untuk kolibasiolosis. Yang kedua, contoh lagi, ketika kita bedah ada cemaran Mycoplasma, itu yang biasa kita temukan juga dari DOC di lapangan. Kita juga bisa memilih untuk adanya treatment antibiotik golongan makrolida, di mana antibiotik golongan makrolida itu efektif untuk Mycoplasma. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ini Pak, yang saya sebutkan tadi, yaitu kita mitigasi Pak. Dari DOC datang, kita mitigasi itu dulu, kualitas DOC-nya seperti apa, akhir penyakit atau penyakit apa yang mungkin sudah dibawa DOC tersebut, sehingga kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Selain itu, selain treatment itu, kita juga bisa melakukan treatment suportif Pak, seperti biosecurity untuk agar penyakit tersebut tidak menular. Yang kedua, mungkin kita bisa lakukan treatment juga suportif seperti pemberian vitamin, pemberian ATP atau gula untuk menjaga agar tidak timbul kematian dari DOC tersebut. Mungkin itu Pak yang paling relevan yang bisa kita lakukan kalau kita mendapat DOC, dan itu langkah mitigasi yang paling bisa kita lakukan di Pampak. Seperti itu. Mas Yudi mungkin ada tambahan? Mungkin menambahkan sedikit ya Pak, tadi sudah dijelaskan apa yang bisa kita lakukan di farm. Tetapi memang kalau kaitannya dengan vertikal ataupun juga horizontal penyebaran penyakit, memang untuk penyakit vertikal ini sulit ya Pak sebenarnya. Dan kalau ditanya, saya sendiri sebenarnya meyakini vertikal transmisi disease itu banyak, penyakit yang diturunkan dari indukan ke anakan itu ada banyak. Tetapi kita sebagai user DOC itu sebenarnya bukan kita untuk komplain ya, kalau rekomendasi dari saya, tapi apa yang kita lakukan adalah untuk kita bisa menginformasikan ke pihak
supplier DOC kita supaya ada perbaikan sebenarnya. Kenapa? Karena di level breeder ataupun juga di hatchery itu pasti ada saja penyakit-penyakit yang bisa secara vertikal tadi. Nah, fungsinya kita menginformasikan ya supaya mereka segera ada tindakan cepat gitu, ada tindakan cepat. Jadi nanti next periode selanjutnya itu bisa diperbaiki. Nah, di pengalaman saya sendiri di kandang yang manajemen pemeliharaannya tadi sudah dioptimalkan ya. Dia manajemen pemeliharaan sudah baik, kemudian biosecurity-nya juga diperbaiki. Terus juga tadi seperti yang diinformasikan Pak Propa, kita pilih antibiotiknya yang mana, fokus pencernaan atau pernapasan disesuaikan dengan kondisi DOC. Nah, di kandang-kandang yang sudah baik tadi, saya pengalaman ada vertical disease. Di kandang yang sudah baik, kematian maksimal 3%, Pak. 3% maksimal. Tapi di kandang yang lain, ada yang bisa sampai 15%, 20% kematiannya. Jadi signifikan sekali bedanya antara kita bisa memanage dengan baik dibandingkan dengan yang tidak baik gitu kondisinya. Nah, itu yang mungkin bisa dimaksimalkan ya. Ini aktual di farm kita dapatkan ya, dan kita juga emang mengamati gitu kondisinya di lapangan. Dan itu real penyakitnya karena kita datang ke hatchery, kita datang ke breedernya, kita datang juga ke komersilnya. Nah, di komersilnya kita lihat farmnya seperti apa ya. Ternyata memang beda banget, signifikan bedanya. Kita nilai juga contoh tadi proses cleaning disinfeksinya kayak gimana, cuci kandangnya gimana, disinfektan apa yang dipakai kayak gitu. Kita nilai semua. Ya, memang beda signifikan. Cara pemeliharaannya juga kita lihat, oh beda gitu. Ya, itu ternyata jadi pembeda Pak nanti. Meskipun kita dapat ayam-ayam DOC yang dari indukannya ada penyakit yang diturunkan, kalau di manage dengan baik masih bisa maksimal hasilnya, dan itu pun juga IP-nya masih bisa bagus. Tetapi memang yang tadi nggak bagus di lapangan ya, matinya banyak gitu, matinya banyak. Ya, itu contoh perbedaannya ya. Mungkin itu jawabannya tambahannya. Jadi bisa saya simpulkan ya Pak, cleaningnya cleaning di farmnya tepat dan cleaning di ayamnya juga tepat. Jadi kalau berhubungan dengan biosecurity, tadi kan ada beberapa jenis disinfektan ya Pak. Untuk kosong kandang mungkin pemilihan disinfektannya harus sesuai Pak. Karena tiap jenis disinfektan itu punya killing time-nya yang berbeda. Gitu ya, kayak misalnya kita kosong kandang pakai iodin, itu kurang efektif. Ataupun cuma glutaraldehid mungkin juga belum efektif. Dan mungkin yang jadi catatan juga untuk disinfektan pun itu ada resisten Pak. Jadi mungkin nanti itu perlu dicek, jadi perlu di rolling Pak, betul. Jangan sampai patogen di kandang sudah ada resisten dengan disinfektan yang Bapak pakai di lapangan. Oke, kemudian begitu juga dengan tadi pemilihan antibiotik untuk cleaning DOC ya Pak. Itu pun juga sama, harus memilih antibiotik yang tepat, dan biasanya juga perlu uji resistensi antibiotik. Jangan sampai antibiotik dari 10 tahun yang lalu Pak masih dipakai sampai sekarang. Jadi ayamnya sudah resisten, itu juga kadang jadi masalah gitu. Mungkin masih mau bertanya atau cukup? Oke. Baik, mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Oh ya. Ya, makasih Pak. Berkaitan tadi tentang kondisi DOC yang banyak mati di awal, kira-kira dengan pemakaian vaksin ini tadi, dengan kejadian kematian awal, kira-kira kekebalan tubuh DOC itu kelihatan sampai berapa hari, supaya kita betul-betul bisa lihat. Misalnya kan kita vaksin sampai di kandang ada outbreak kematian yang tinggi, seharusnya kan kelihatan memang pada saat divaksin Pak.
Dan ini kalau kita angkat turunannya kan mulai dari misalnya dari pabrikannya sampai ke farmnya kan dengan vaksin yang sama. Kira-kira masa jalannya ini proses vaksinnya sampai di kandang ini kira-kira kekuatan antibodinya kayak seperti bagaimana untuk kita lihat supaya kalau memang kita mau koordinasi dengan dokternya kira-kira kita bisa lihat sampai berapa hari ke depan begitu. Ini maksudnya kaitannya sama penyakit tadi ya Pak? Bisa mati, kematian tinggi di 1 minggu pertama itu ada kaitan dengan vaksin atau seperti apa? Itu Pak? Ya, jadi memang kalau untuk kematian 1 minggu pertama faktornya banyak ya Pak ya. Jadi banyak sekali kaitannya dengan ya manajemen pemeliharaan, kemudian bagaimana kondisi DOC itu sendiri, katakanlah vertikal transmisi tadi gitu. Terus kualitas DOC-nya, kemudian proses aplikasi vaksinnya seperti apa, itu saling berpengaruh semua ya. Nah, berkaitan dengan apakah dengan kita melakukan vaksinasi ini bisa sekaligus ngasih proteksi, belum tentu juga Pak gitu. Belum tentu bisa ngasih proteksi sekaligus karena dia butuh waktu dulu. Contoh tadi kayak Pectormen ND, kita butuh waktu 21 hari Pak sampai dengan terbentuk imunitasnya optimal. Kalau kita pakai kill ND tadi butuh paling enggak cepat 28, maksimalnya dia di 35 hari baru nanti kebaca. Makanya kalau mau ngasih proteksi ya di umur-umur tua baru ada dia. Kalau challenge awal ya kita pakainya Pectormen ND. Nah, selama waktu 21 hari itu ada maternal antibody dia Pak. Ada maternal antibody. Itu yang ngasih proteksi. Selain maternal antibody, biosecurity-nya di kandang, ya cleaning, disinfeksi. Nah, maternal antibody itu tergantung dari breedernya. Program vaksinasi di breeder. Kalau saya sendiri lihat, misal karena kan biasanya Bapak kalau di sini pasti dari Malindo, program vaksinasi dari Malindo itu di breedernya udah sangat bagus sekali Pak. Kalau kita bandingkan gitu dengan sumber DOC yang lain, itu paling lengkap di breeder Malindo kalau kita lihat. Bukan karena sekarang jalan sama Malindo ya, karena kita bisa lihat berbagai program vaksinasi. Bahkan Malindo di breedernya pun juga sudah pakai Pectormen ND Pak gitu. Jadi lengkap dia program vaksinasinya ya. Kira-kira begitu ya Pak. Nah, nanti bagaimana kalau seandainya ada peningkatan kematian di awal-awal? Kalau saya biasanya selalu rekomendasikan kita fokus 3 hari pertama Pak. 3 hari pertama, kalau ketemu kematian tinggi, banyak sekali gitu yang mati 3 hari pertama, saya jamin itu dari hatchery atau dari breeder gitu problemnya 3 hari pertama. Tapi lewat daripada 3 hari, itu mayoritas sudah asalnya dari manajemen Pak, dari farm. Nah kadang memang ada hatchery tertentu yang baik Pak, kita kasih waktu 1 minggu gitu, buat komplain. Padahal sebenarnya paling bagus itu 3 hari. 3 hari pertama itu paling bagus buat kita melihat komplain, kita lihat kondisi DOC-nya. Nah, teman-teman kita sebenarnya misal kayak kalau di hatchery itu divaksinasi, kadang kita bisa lihat juga gitu. Teman-teman kadang ngelapor, misal kondisi DOC seperti apa kayak gitu. Kalau seandainya kondisi DOC kurang bagus, nah kita biasanya ajak diskusi juga dari breedernya seperti apa. Apakah perlu ada perbaikan atau bagaimana? Karena kalau sampai sebenarnya DOC kualitinya itu jelek, itu juga bisa ngaruh ke hasil vaksinasi juga Pak sebenarnya. Itu saling berkaitan semua. Karena di kondisi DOC kurang bagus, ibaratnya dia sudah lemas duluan, vaksin itu nggak kerja optimal juga dia. Nah, makanya saling berkaitan. Kita juga dari tim SEPA pun juga sangat-sangat memperhatikan Pak terkait dengan kualitas dari DOC. Jadi kita sebenarnya saling. Nah, tapi memang kita tidak bisa komplain gitu. Kita hanya bisa menyampaikan supaya dari pihak hatcher bisa menyampaikan lagi nanti ke pihak breeder. Nah, di breeder nanti yang ditangani Pak. Contoh misal DOC kita ada problem dengan Mycoplasma, misalnya MG. Nah, MG itu diturunkan dia dari indukan ke anakan. Kalau kita ketemu banyak kasusnya, kita cek
di farm banyak laporan, di hatcher kita bisa cek juga karena gampang di hatcher, kita lihat dari PIP. Nah, hatchery bagus tuh biasanya mereka sudah cek Pak, rutin lihat PIP testnya. Kalau PIP testnya tinggi, itu mereka akan segera lapor ke breeder supaya di breedernya diobat ayamnya. Nah, kalau diobat, nanti kita dapat DOC yang selanjutnya sudah lebih bagus lagi. Nah, itu juga polanya harus terintegrasi tuh Pak, harus rutin. Makanya sebenarnya informasi dari bapak-bapak itu penting. Tapi kadang sebenarnya banyak juga kalau kita nemu nih kualitas DOC jelek, kita komplainnya keras Pak, keras. Padahal kalau gimana kan ya DOC-nya kita butuh juga gitu dari pihak hatcher ya. Jadi sebenarnya ya bagusnya saling menginformasikan supaya ada perbaikan gitu. Ya mungkin itu coba sedikit informasi dari saya. Gimana Pak? Masih ada yang kurang atau masih ada pertanyaan lagi? Cukup menjawab ya. Ini kayaknya makanya juru bicara ini dari yang lain udah bertanya ya. Ini semua pada malu kayaknya. Soalnya akhir-akhir ini 2 bulan kemarin banyak kasus kayaknya di lapangan. Oh inilah. Ada lagi yang bertanya enggak? Mau pertanyaan kita sama. Pak dari internal. Oh ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah pembersihan kandang pada saat kandang kosong, kadang ada yang luput dari peternak. Mungkin misalnya tadi cleaning dulu, pembersihan feces dan lain-lain. Dia kadang luput di flashing pada pipa Pak. Nah, sedangkan di pipa-pipa itu kan apalagi kalau sudah lama nggak dibersihkan, ada biofilm yang mungkin nyangkut penyakit bakteri di situ. Apakah ini mungkin langsung saja? Mungkin adakah produk SCI yang digunakan untuk membersihkan dengan mudah masalah flashing ini? Kalau mungkin untuk satu kandang ya mungkin bisa dengan cara apa itu. Tapi kalau sudah banyak kandang ini yang mesti memang ada produk yang bisa digunakan. Terus yang kedua, masalah yang dihadapi di lapangan ini kalau ada ayam ya, pakan sisa, pakan retro dari kandang satu kandang lain, adakah produk SCI yang bisa dilakukan disinfektan untuk sebelum masuk kandang? Padahal ini pakan kan nggak boleh kena ini ya, karena ini rawan. Apalagi kalau anda habis panen masuk ke kandang yang nggak mungkin kan pakan itu disimpan di situ sampai habis, mesti pindah ke kandang lain. Apakah ada produk yang bisa minimal mengurangi bisa saja kemungkinan membawa bakteri dan lain-lain ke kandang yang lain? Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penyawan izin menjawab. Jadi kalau untuk flushing memang itu penting ya Pak ya, karena biofilm itu pasti nanti akan terbentuk dari hari ke hari di farm tersebut. Nah, biofilm itu adalah tempat bersarangnya dari bakteri-bakteri yang ada di air minum. Jadi nanti takutnya kita udah treatment apa-apa tapi ternyata biofilmnya masih tebal. Nah, kalau untuk produk sendiri memang saran kita itu yang paling sering digunakan adalah hidrogen peroxide. Saya beberapa kali juga bisa menggunakan acidifier, tapi dengan konsentrasi yang ditingkatkan. Saya juga pernah menggunakan acidifier untuk cleaning atau untuk flushing dari parawan itu sendiri. Dengan konsentrasi tinggi kita handapkan dulu, nanti kita baru buang dengan air bertekanan. Tapi kalau untuk produk dari SCI, mungkin Mbak Dita ada rekomendasi Pak untuk ini Pak? Ada Pak. Ini Nah, saya ini mau di show oleh sama Mbak Dita ya. ini ya Pak. Ini saya coba buatkan program kosong kandang dari SCI ya.
Jadi ini saya izin ya menjelaskan sedikit. Jadi ini saya sudah bikin sesuai step per harinya. Jadi untuk hari pertama itu setelah panen, kita pasti kumpulin sekamnya dulu dalam karung, kemudian kita bisa spray menggunakan insektisida. Nah, insektisida punya SCI itu kita ada Green Tox, Pak. Kayaknya udah pernah pakai ya, Pak? Ya. Kemudian hari kedua setelah semua sekam dikumpulkan, kemudian dikarungkan dan dikeluarkan dari dalam kandang. Kemudian peralatannya dibongkar dan kandang disapu, kemudian dibersihkan dari serangga. Biasanya serangga itu kan banyak di atap ya, Pak. Nah, itu juga dibersihkan. Bisa pakai sapu ataupun ya semacam sapu lah, semua yang bisa untuk membuang serangga. Kemudian setelah itu hari ketiga kita ini cuci basah dengan menggunakan deterjen atau Biclean. Tujuannya untuk apa? Karena sebelum penggunaan disinfektan kita pastikan tidak ada material organik yang menempel di permukaan kandang. Karena material organik tadi yang disampaikan itu dapat mempengaruhi efikasi dari disinfektan. Nah, setelah itu kita bisa flushing saluran air minum. Kalau untuk saat ini SCI belum punya produknya, Pak, untuk flushing. Mungkin bisa pakai produk tetangga ya. Nanti saya japri lah produknya. Atau bisa pakai harga khusus. Bisa pakai hidrogen peroxide, Pak. Setelah itu hari keempat kita disinfeksi menggunakan Sunshine, Pak. Ini disinfekti yang pertama ya. Ini kita menggunakan Phenol ataupun KNPS atau Neogen. Jadi kita memilih disinfektan yang strong disinfektan, Pak. Tujuannya apa? Karena di sini kan ini baru disinfeksi tahap pertama ya, Pak. Jadi kita harapannya membunuh semua mikroorganisme di kandang. Setelah itu ini lantai dan tirai. Setelah itu kita pemasangan alat dan pengkapuran dan penaburan sekam. Nah, setelah ini penaburan sekam pertama, kita bisa spray sekam dengan menggunakan Green Tox. Ini produk SCI juga. Nah, setelah itu ini masuk ke hari ke-6 disinfeksi kedua. Kita menggunakan bisa glutaraldehyde ataupun QAC ataupun Neogen. Kapan kita pakai Neogen? Karena Neogen ini mahal ya, Pak. Jadi kalau Neogen itu dipakai ketika misalnya periode sebelumnya itu ada outbreak kasus, Pak. Ya, karena dia termasuk dalam strong disinfektan. Jadi kenapa KNPS itu punya killing time di bawah 30 detik, Pak. Jadi daya bunuhnya cepat. Gitu. Jadi kalau habis misalnya periode ini break, mungkin untuk periode berikut kita kosong kandang disinfeksi keduanya kita pakai Neogen. Kemudian hari ke-7 kita pembersih lingkungan. Ini setelah disinfeksi kedua, ini kandangnya langsung ditutup tirai semua ya kalau close house ya. Dengan harapan jangan ada orang ataupun hewan liar ataupun siapapun itulah makhluk hidup yang masuk ke kandang. Jadi kandangnya sudah benar-benar steril. Sudah siap. Kemudian hari ke-7 jangan lupa juga untuk pembersihan lingkungan kandang. Sekitar kandang jangan sampai masih ada rodensia ataupun serangga. Tuh, jadi kalau misalnya di kandang itu kan mungkin sudah lewat ya, karena di sini udah masuk musim kemarau, biasanya banyak rumput-rumput liar. Nah, itu sebaiknya itu ditebas karena rumput itu akan menjadi tempat resting buat lalat. Tuh. Setelah itu kita disinfeksi lingkungan menggunakan glutaraldehyde atau yaitu Procide ataupun QAC atau Forsyth. Jadi dia memang untuk kosong kandangnya 7 hari. Jadi kalau yang kosong kandangnya 3 hari ya saya no comment ya, Pak, kalau ada penyakit. Kemudian setelah disinfeksi lingkungan, jadi jangan cuma dalam kandang aja ya yang disinfeksi, lingkungan pun juga perlu. Kemudian hari spray harian. Spray harian itu jika tidak ada case kita bisa menggunakan PVP iodin atau produk SCI itu Farmisan. Itu dengan catatan apabila Bapak
ibu sudah menggunakan disinfektan yang eksis ya selama ini, mungkin perlu dipertimbangkan untuk rolling disinfektan. Tuh, ya. Oke, mungkin itu saja. Atau ada lagi yang mau bertanya? Ini singkat dari saya ya, yang soal program kosong kandang. Ya, tahapnya. Ya, betul Pak. 7 hari Pak. Ya berarti step by stepnya dilakukan Pak. Wah, kalau 3 hari saya jempol 2 Pak. 4 nanti. Oh. Jadi sebenarnya kosong kandang ini tadi jadi penentu juga ya tadi. Jangan sampai siklus penyakitnya berulang-berulang di setiap periode. Oke? Ayo yang mau bertanya. Ini yang dari belakang nih belum ada nih. Ayo bertanya Pak. Ini langsung dikasih mic kayaknya bertanya nih. Iya, bertanya. Masih ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu setengah jam lagi. Atau ada yang mau curhat kasus di lapangan, karena kayaknya 2 bulan kemarin kayaknya banyak kasus ya. Apalagi ini kita mau menghadapi musim pancaroba dan musim panas Godzilla sekarang. Ya, El Nino, Godzilla El Nino. Oh, mau bertanya dari sini? Oh ya, silakan. Baik, pertama-tama izinkan saya izin Pak Dok. Pertama permohonan maaf karena kami tidak sempat mengikuti materi pertama juga, agak terlambat sedikit. Kemudian sempat disinggung tadi tentang vaksin ya, soal vaksin yang tadi Pak Dokter juga merekomendasikan soal rekomendasi penjadwalan vaksin itu 10 hari sampai 16 hari maksimalnya. Nah, apa resiko ketika diberikan di atas 16 hari? Kemudian untuk di materi yang kedua, jujur materi Bapak sangat bagus, namun peternak Indonesia masih belum bisa menerapkan hal itu. Ya, contohnya saja Bapak mengambil contoh dari Italia, karena memang tidak ada kandang di Indonesia yang sesuai dengan standar SOP yang Anda yang Anda sampaikan tadi. Maka dari itu, bagaimana sih caranya agar supaya para peternak itu bisa menerapkan SOP-SOP yang kita sampaikan ini? Mungkin ini terlihat sederhana dan dasar sekali, tapi hal ini yang menunjang keberhasilan daripada peternakan itu. Meskipun di DOC yang sama, perlakuan yang sama, namun hasil itu tidak mengharuskan tetap sama. DOC yang berbeda, perlakuan yang sama, hasilnya pun tetap berbeda. Meskipun DOC-nya sama, perlakuannya berbeda, tetap hasilnya juga tidak menentu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya hanya sedikit menyampaikan ya, bercerita di slide Bapak yang tentang bagaimana penyakit masuk ke dalam kandang. Itu sebenarnya ada juga kandang ya, di area kami, yaitu di Pangkep ya, di area kami. Itu tidak hanya burung liar, tidak hanya juga tikus atau lain sebagainya. Kadang juga biasa menjadi mangsa. Iya, mangsa untuk DOC. Iya, jadi kadang itu masuk di lubang-lubang kecil di sela-sela kandang. Ini ada kandang kami di area kami di tempatnya di lapangan itu. Kita baru sadar ini kadang ini masuk sudah 7 hari masuk. Kita tidak sadar. Akhirnya dari peroleh ini kok tiba-tiba matinya ini 500-an.
Nah akhirnya kita evaluasi bagaimana supaya ternyata kadar ini masuk lewat sela-sela inlet, karena sebagian kandang kami itu masih menggunakan paranet itu di inletnya sebagai pengganti kulit pad. Jadi ayam lubang di situ dia masuk, jadi dia mengusai itu ayam DOC selama 7 hari. Jadi kita tidak sadar, padahal tidak sadar juga itu. Jadi mungkin itu ya saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya serahkan kepada. Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya berkaitan dengan umur vaksinasi. Ya, sebenarnya kita mau vaksinasi di umur berapapun bisa sebenarnya. Nah, kenapa kita kasih range 10 sampai 16? Karena di situ titik paling minim dia dampaknya untuk ayamnya. Jadi stres ayam masih rendah, ADG-nya juga masih nggak terlalu tinggi gitu. Feed intake juga masih nggak terlalu ngaruh kalau seandainya ada goyang dikit gitu kan ya. Tapi kalau makin besar ayamnya, stresnya sudah makin tinggi, mungkin bakterial sekunderinya juga semakin banyak ada di kandang, ADG-nya juga makin tua ayam makin tinggi juga, feed intake-nya makin banyak juga. Kalau sampai ada gangguan, kita kasih vaksin, nah itu lebih terdampak dia. Karena sebagus-bagusnya vaksin apapun ya pasti dia ada reaksi. Nah reaksinya itu minim sampai dengan kuat gitu kan ya. Nah itu tergantung jenis vaksin yang kita pilih ya. Jadi ini menentukan nantinya. Ditambah lagi faktor-faktor yang tadi, stresnya gitu kan ya, bakterial sekunderinya gitu. Nah kalau bisa diminimalisir tentu akan lebih bagus hasilnya. Makanya kebanyakan kita ketemu di lapangan vaksinasinya itu antara 10 sampai 16. Ada nggak kurang dari 10? Ada juga. Kita juga ketemu kurang dari 10, ada yang sudah vaksinasi. Kenapa dia kurang dari 10, dia sudah vaksinasi? Karena menurut dia kalau lebih tua nanti sekunderinya, stresnya makin tinggi, akhirnya dia lebih mudah divaksinasinya. Itu pun juga selama performance-nya bagus, silahkan nggak ada masalah gitu. Silahkan nggak ada masalah. Tapi catatan lagi, kalau seandainya ada problem, berarti kan harus kita geser-geser nih. Kita cari waktu terbaiknya kapan. Mau lebih tua lagi dari 16, mau 18 hari, 20 hari, silahkan. Kembali lagi nanti ke hasilnya. Jadi kalau saya ke peternak selalu bilang, mau bagaimanapun silahkan. Mau manajemen seperti apa silahkan. Catatannya yang penting, ayamnya bagus di kandang. Kalau nggak bagus berarti ada yang salah. Kalau bagus, meskipun beda dari yang lain, selama performance kita bagus, ya sudah sesuai, misal standarnya kita masuk gitu. Orang bagus, dapat IP 400 kita dapat juga, atau sampai 500 gitu. Ya, itu tergantung ya. Jadi silakan, selama bagus jalankan. Tapi kalau seandainya kurang, apalagi sampai beda signifikan ya, yang lain bagus kok punya kita jelek terus, nah itu kita perbaiki berarti. Yang lain sehat ayamnya, kok kita kena penyakit terus, ya. Jangan-jangan kurang IB-nya, perlu IBER gitu, di hatchery atau di lapangan tadi. Kalau butuh di lapangan nanti tinggal kontak Bu Dita, nah Bu Dita siap untuk support gitu ya. Ya jadi tergantung kondisi di lapangan kita mau seperti apa ya. Intinya seperti itu kalau untuk timing vaksinasi. Ya. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Oke, tadi ada dua pertanyaan ya. Yang satu, bagaimana peternak bisa menerapkan SOP biosecurity dengan baik? Yang pertama. Yang kedua ini tentang kadal ya. Nah, ini yang kadal ini tadi saya shock juga nih pertanyaannya. Tapi ini kasus baru bagi saya, ini cukup menarik juga. Untuk yang pertama, bagaimana peternak bisa menerapkan SOP biosecurity? Jadi memang biosecurity kan kita tahu ya, biosecurity itu menjadi salah satu faktor besar kesuksesan kita dalam beternak ayam, karena itu bisa mencegah masuknya penyakit, agen penyakit dari luar. Kita harus paham itu dulu. Yang kedua adalah setiap peternakan pasti punya SOP biosecurity masing-masing. Walaupun nggak sempurna, tapi pasti setiap peternakan, setiap apa pasti ada. Nah, dari setiap SOP itu, dari setiap masing-masing peternakan, kita harus selalu lakukan evaluasi. Istilahnya, kalau kita udah susun SOP biosecurity yang sangat banyak, kalau itu tidak kita lakukan atau itu tidak kita taati,
itu kan kayak sama aja. Jadi contoh, setiap orang yang masuk farm harus mandi dulu, tapi ada beberapa orang yang tidak mentaati hal tersebut. Jadi hal-hal tersebut yang harus selalu kita evaluasi tiap periodenya. Kalau SOP kita belum sempurna, ya kita pasti harus tahu mana yang harus kita sempurnakan. Makanya itu pentingnya evaluasi tiap periode, di mana kita miss-nya, di mana kita kurangnya, di mana kita harus improvisasi untuk biosecurity kita. Yang kedua pasti controlling dan kesadaran. Pentingnya controlling dari istilahnya manajer farm atau supervisor farm yang ada di situ. Karena dengan tidak adanya controlling, pasti ada 1-2 orang atau personal yang istilahnya menyepelekan biosecurity. Itu yang harus kita waspadai juga, dan harus ada controlling dari pihak farm. Lalu yang ketiga adalah yang pasti konsistensi ya. Jadi kalau kita sudah ada SOP biosecurity yang sudah kita evaluasi tiap periode, yang sudah kita sempurnakan tiap periode, kita harus konsisten untuk mentaatinya. Itu yang penting. Kadang-kadang kita udah bikin SOP biosecurity di periode 1, periode 2 kita sesuai, kita lakukan apa yang disarankan, kita lakukan sesuai apa SOP biosecurity-nya. Tapi setelah itu ketika loss controlling, ketika loss tidak ada pengawasan, kesadaran kita kadang-kadang turun. Nah itu yang harus kita dalam diri kita sendiri untuk menangani hal tersebut. Jadi memang harus ada evaluasi mas tiap periodenya terkait biosecurity, mana yang harus kita tambahi, mana yang harus kita tambal terkait kebocorannya, mana yang harus kita ubah terkait SOP ini. Jadi tidak saklek ya, tidak harus seperti ini karena masing-masing farm pasti punya SOP dan punya seni masing-masing terkait biosecurity ini. Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua terkait kadal. Jadi kadal masuk ya. Kan tadi sempat saya sebutkan kalau di suatu peternakan itu harus ada pagar, dipagarin, ya. Dan pasti ada saluran air ya mas ya. Kadang-kadang itu yang membuat kadalnya masuk atau yang lain. Nah, jadi sebelum kadal itu masuk, kita harus melakukan cara-cara preventif atau kita harus tahu celah-celah mana yang bisa membuat hewan liar masuk ke farm kita. Contoh kalau melalui saluran air ya, saluran airnya kita kasih jaring agar nanti kadalnya yang kecil itu tidak bisa melewati saluran air. Itu yang harus kita perhatikan juga. Nah makanya ini nyambung dengan pertanyaan pertama. Jadi kita harus lakukan evaluasi biosecurity di farm kita, yaitu menambah adanya jaring. Atau kalau pagarnya terlihat longgar, ya kita harus menambah atau harus merapatkan pagar di farm kita. Makanya pentingnya untuk terus melakukan evaluasi biosecurity di farm kita. Karena di ayam ini semuanya belajar, ilmu itu dinamis. Jadi kita harus terus update ilmu, kita harus terus update SOP dan lain sebagainya, aturan-aturan. Seperti itu Mas Madi. Terima kasih. Oke, baik. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau ada? Oke. Kayaknya